Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safira Milinia Sofani. Di sini saya akan menjelaskan tentang webinar dari Sipilpedia yang berjudul Teknologi Metode Konstruksi Jembatan Khusus di Indonesia. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang definisi jembatan khusus. Di sini ada pertama, jembatan dengan panjang bentang utamanya lebih dari 100 meter. Kedua, jembatan dengan metode pelaksanaan yang memerlukan teknologi tinggi atau belum pernah dilakukan sebelumnya di Indonesia. Yang ketiga, ada jembatan dengan total panjang lebih dari 3 km. Selanjutnya ada alat bantu untuk metode konstruksi. Ini pertama ada support shoring, yang kedua ada crane, yang ketiga ada lifter, yang keempat ada launching gantry, yang kelima ada traveler, yang keenam ada temporary strain. 1. Ada support shoring. Definisi umumnya adalah pertama, merupakan metode konstruksi yang hanya bisa dilaksanakan bila area di bawah jembatannya boleh diganggu atau ditutup atau belum dibuka atau difungsikan. Jadi, penggunaan shoring ini bisa digunakan dimanapun jika di bawah jembatannya bisa full ditutup atau boleh juga ditutup sebagian. Yang kedua, pengadaan alat yang relatif mudah dan banyak tersedia. Jadi, tidak sulit untuk menemukan alat shoring ini dan tidak harus didesain khusus juga karena support shoring ini terdiri dari part-part yang disambung-sambung sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, memerlukan ketelitian dalam pemasangan di setiap titik tumpunya, baik pertemuan dengan box maupun dengan tanah. Jadi dalam pemasangan shoring ini harus hati-hati karena jika fail sedikit saja di antara tumpuan dengan box atau tumpuan dengan tanah, efek dominonya akan kena ke samping-sampingnya. Artinya di setiap titik shoring betul-betul harus dipastikan aktivasinya sesuai dengan yang diperlukan. Yang keempat ini seperti yang tadi dijelaskan harus diperhatikan dengan seksama aktivasi shoring bila strukturnya merupakan struktur yang menggunakan pre-stress. Di bawah yang ini adalah contoh dari gambar penggunaan shoring di mana di atasnya merupakan beton yang dicor dan di bawahnya adalah shoring untuk menumpu selama pengecoran. Ini hasil jadinya. Jadi tadi itu setelah shoring itu sebagai penumpu pengecoran, selanjutnya shoring itu bisa dilepas dan di bawahnya ini bisa dijadikan sebagai jalan biasa. Shoring ini juga dapat digunakan dalam cable stay. Jadi untuk pemasangan decknya bisa menggunakan shoring. Jika decknya sudah jadi baru ditarik kabelnya. Kalau sudah rilis antara deck dengan shoringnya baru shoringnya bisa dilepas. Yang kedua ada crane. Definisi umumnya 1. Untuk struktur precast segmental, panjang bentang bisa lebih fleksibel tergantung dari berat per segmen yang akan diangkat. Kemudian 2. Untuk precast per bentang dibatasi oleh panjang bentang dan berat segmen karena crane memiliki keterbatasan dalam panjang boom dan kapasitas berat yang dapat diangkat. Ketiga, alat bantu yang banyak dan mudah didapat serta pengoperasiannya yang cukup mudah. Dapat dilihat dari proyek yang ada, pasti semuanya itu menggunakan crane. Selain mudah didapat, pengoperasiannya juga mudah karena operator crane itu tidak perlu menggunakan operator dari luar negeri untuk bisa mengoperasikannya karena hampir semua kontraktor itu mempunyai operator crane sendiri. Jadi nomor 4 itu hanya bisa dilakukan di lokasi yang memungkinkan adanya dudukan crane. Jadi harus ada space untuk dudukan
crane itu tersendiri. Nomor 5, harus diperhitungkan dengan seksama manuver dan kekuatan dudukan atau pondasi crane. Ini adalah contoh penggunaan crane untuk unit bridge. Ini dapat dilihat dari gambar ini. Penggunaan crane-nya di waktu malam hari ini dikarenakan di bawah itu adalah jalan tol dan jalan tol tersebut hanya bisa ditutup pada malam hari. Metode yang digunakan adalah metode swing dengan single crane yang kapasitasnya sekitar 600 ton. Crane ini mengangkat satu bentang girder dengan panjang bentang 60 meter. Yang selanjutnya ini adalah penggunaan crane di SB Arch. Ini adalah gambar-gambarnya. Nomor 3 itu ada lifter. Definisi umumnya: 1. Alat bantu untuk metode konstruksi cantilever untuk segmen precast yang tidak membolehkan adanya gangguan di bawah jembatan yang akan dibangun. 2. Supportnya berada di segmen terakhir yang sudah diangkat. 3. Panjang bentang yang bisa diakomodir cukup fleksibel selama segmentasi disesuaikan dengan kapasitas lifter. 4. Kinematik dan load introduction-nya tidak dipengaruhi span arrangement karena sifatnya konstan. Kinematik adalah proses dia bergerak mengangkat maju dan mundurnya, sedangkan load introduction adalah beban yang dia berikan ke struktur utamanya tidak dipengaruhi oleh panjang bentangnya. Jadi berapapun panjangnya, bebannya tetap sama. Yang terpengaruh itu adalah strukturnya itu sendiri, jadi sifatnya konstan. Nomor 5, perlu diperhatikan adanya penambahan beban di ujung cantilever selama masa pelaksanaan. Jadi lifter ini mempunyai beban beratnya tergantung dengan kapasitas benda yang akan diangkat. Ini adalah contoh penggunaan lifter untuk mengangkat segmen baja. Seperti yang dilihat, pengangkatan segmennya dilakukan pada malam hari supaya tidak ada gangguan dari sekitaran sungai. Kalau ini adalah contoh penggunaan lifter untuk mengangkat segmen beton. Dalam pekerjaan ini dilakukan penutupan jalan sebagian sehingga pekerjaannya hanya boleh dikerjakan pada malam hari. Yang keempat ada launching gantry. Definisi umumnya: pertama, alat bantu untuk metode konstruksi yang tidak membolehkan adanya gangguan di bawah jembatan yang akan dibangun. 2. Supportnya berupa tumpuan yang pada umumnya dari pier ke pier. Yang ketiga, dibatasi bentang yang tidak dapat terlalu panjang karena tumpuannya yang berada di pier pada umumnya adalah 40 meter sampai 50 meter. Yang keempat, kinematik dan load introduction-nya sangat dipengaruhi span arrangement. Selanjutnya akan membahas tipe-tipe launching gantry. Ini ada launching gantry tipe truss, itu terdiri dari 2, yaitu span by span, precast concrete box girder. Ini adalah contoh span by span precast box girder di JLKB Paket Konkret Jakarta. Ini adalah contohnya. Jadi LG untuk span by span tugasnya untuk mengangkat satu span yang beratnya bisa mencapai 400 sampai 600 ton. Yang selanjutnya ada balance cantilever precast concrete box girder. Ini adalah contoh balance cantilever precast box girder. Jadi LG untuk balance cantilever hanya bisa mengangkat 40 ton saja, sehingga LG balance cantilever khusus tidak bisa digunakan untuk span by span,
sedangkan LG span by span bisa digunakan untuk konstruksi balance cantilever. Selanjutnya ada launching gantry tipe box, itu terdiri dari span by span precast box girder. Ini adalah contohnya. Jadi pada intinya tipe LG pada intinya, LG tipe box ini memiliki fungsi, mekanisme, dan kemampuan yang sama dengan LG tipe truss, hanya berbeda di tipenya saja. Yang kelima ini adalah traveler. Definisi umumnya: 1. Alat bantu untuk metode konstruksi cantilever untuk segmen chord di tempat yang tidak membolehkan adanya gangguan di bawah jembatan yang akan dibangun. 2. Supportnya berada di segmen terakhir yang sudah diangkat. Panjang bentang nomor 3 itu adalah panjang bentang yang bisa diakomodir cukup fleksibel selama segmentasi disesuaikan dengan kapasitas traveler. Yang keempat, kinematik dan load introduction-nya tidak dipengaruhi span arrangement karena sifatnya konstan. Nomor 5, perlu diperhatikan adanya penambahan beban di ujung cantilever selama masa pelaksanaan. Jadi ada dua tipe traveler, ada overhead dan underslung. Jadi overhead ini terbagi menjadi dua, ada overhead traveler, box balance cantilever. Ini adalah contohnya ada di LRT Kuningan. Yang kedua ada overhead traveler dari Cable State, ini adalah contohnya. Ini ada di Jembatan Mahkota 2 Samarinda. Yang kedua ini ada underslung traveler Cable State. Ini adalah contoh dari underslung traveler. Ini ada di Jembatan Pendamaran 2 Bagan Siapiapi, Riau. Yang keenam ada temporary strain. Ini temporary strain ini terdiri dari dua macam. Yang pertama ada temporary strain with temporary tower. Ini ada di Jembatan Bentang Pendek Pulau Balang. Ini adalah contoh gambarnya. Yang kedua itu ada temporary strain with jack. Ini adalah contohnya ada di Jembatan Kolikuto. Jadi metode ini bisa dibilang cukup mahal, sehingga jika ingin mengaplikasikan untuk jembatan-jembatan selanjutnya harus dipertimbangkan lagi jika ingin menggunakan metode ini. Tetapi jika membutuhkan pekerjaan yang cepat, metode ini bisa digunakan. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika saya ada salah-salah kata dalam penyampaiannya. Dan terima kasih bagi yang sudah menonton video saya dari awal sampai akhir. Bye!